Allah Ta'ala akan memperlambat azab untuk orang yang mengucap itu. Dan Allah Ta'ala dalam sebuah hikayat disampaikan oleh para ulama memperlambat azab untuk negeri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren yang penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda. Hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insyaallah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Allah memberikan kepada kita seagung karunia, yang dengan karunia yang agung itu kita bisa datang beribadah, rukuk dan sujud dalam salat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan i'tikaf, dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pertemuan kita pada pagi ini yang akan menjadi pembahasan kita, sementara kita belum melanjutkan kajian kitab At-Tazhib fi Adillati Matan Al-Ghayati wa Taqrib,
Namun yang kita bahas pada pagi ini karena tepat pada momen bulan Sya'ban, jika tidak silap pada pagi ini sudah masuk tanggal berapa Sya'ban Bapak Ibu? 4 apa 5? Ikhtilaf nampaknya di sini. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Mungkin 5 ya. Maka pada pagi ini kita akan membahas tentang madza fi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Kemudian seperti apa hukum hakam beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam bulan Sya'ban itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang akan kita uraikan adalah makna dari kata Sya'ban. Apa arti yang sesungguhnya dari kata Sya'ban dalam bahasa Arab? Summiya bidzalika, dinamakan bulan ini dengan bulan Sya'ban, li'annal araba kanu yatasha'abuna fihi ay yatafarraqun. Jadi mereka menamakan bulan ini dengan bulan Sya'ban karena orang Arab itu yatasha'abun. Jadi kata-kata Sya'ban itu di antara atau asalnya katanya adalah tasya'aba yatasha'abu, bermakna jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu artinya bercabang. Bisa diartikan berpencar, bisa diartikan berkelompok pada mulanya lalu mereka bercerai-berai. Nah, jadi orang-orang Arab itu pada bulan Sya'ban ini yatasha'abun, mereka bercerai-berai, mereka berpencar, maknanya yatafarraqun, mereka berpencar dalam rangka apa? Yatafarraquna fi talabil ma', mereka berpencar mencari sumber mata air. Jadi kebiasaan mereka sekali setahun pada bulan ini mereka berpencar mencari sumber mata air, maka pada saat itulah mereka menamakan bulan ini adalah bulan berpencar mencari air, maka disebutlah bulan ini dengan kata-kata Sya'ban berpencar. Nah, jadi itu makna dari kata Sya'ban yang pertama, karena ada beberapa pendapat yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang makna bulan Sya'ban. Lalu pendapat yang kedua, mereka para ulama menyebutkan makna dari Sya'ban itu dinamakan dengan bulan Sya'ban litasya'ubihim fil gharat, karena kebiasaan mereka pada bulan ini berpencar masuk ke gua-gua yang ada di kota Makkah ketika itu. Nah, ini makna yang kedua dari kata Sya'ban. Nah, kemudian makna yang ketiga dari kata Sya'ban itu artinya adalah zahara. Zahara maknanya jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya adalah muncul. Jadi Sya'ban adalah muncul. Mengapa Sya'ban dinamakan dengan bulan yang muncul? Karena ia berada di antara dua bulan mulia. Dia datang, dia muncul baina Rajab wa Ramadan. Posisinya adalah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi itu setidaknya 3 dari sekian makna yang diartikan atau yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna dari bulan Sya'ban itu, dan banyak pula makna-makna lain
yang disebutkan oleh para ulama tentang bulan Sya'ban dan banyak fadilah-fadilah di dalamnya. Apa di antaranya Bapak Ibu sekalian? Karena bulan Sya'ban itu syahrun turfa'u fihil a'mal, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya oleh Allah amalan-amalan kita, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah amalan-amalan kita. Laporan per tahun itu diangkat oleh malaikat dalam catatan yang rapi, dilaporkan kepada Allah, dan laporan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi kalau ibarat kita menerima raporan kita itu diterima oleh Allah dan Allah Maha mengetahui sedetil-detilnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal kita itu di bulan Sya'ban. Dan yang kedua, di antara kemuliaan bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian, karena bulan Sya'ban ini disebut pula oleh para ulama dengan nama Syahrut Takfir, yaitu bulan di mana Allah mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang memiliki dosa. Jadi ada yang menyebut bulan Sya'ban ini adalah bulan Syahrut Takfir. Ada yang menjelaskan bahwa di dalam bulan Sya'ban ini diangkat amal-amal kita kepada Allah Ta'ala, dinamakan bulan ini dengan syahrun turfa'u fihil a'mal. Kemudian yang ketiga, ada yang menyatakan bulan Sya'ban ini adalah syahrus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana kita dianjurkan untuk lebih memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena rupanya ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi itu diturunkan pada bulan Sya'ban, di mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun, mereka menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada Allah, kepada Nabi, karena setiap kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas salawat itu oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Allah akan menghapuskan dosa, Allah akan menambah pahala, Allah akan meninggikan derajat, dan setiap kali kita bersalam kepada Nabi, Allah kembalikan ruh Rasulullah kepada jasadnya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salawat dan salam kita kepadanya dengan cara yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, karena pada saat itu dimensi alamnya sudah berubah. Jadi dimensi alamnya sudah berubah. Jadi sesungguhnya jika kita baca hadis-hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu mereka hidup di dalam alam kubur mereka, wa hum yusallun, dan mereka masih tetap melaksanakan salat seperti biasanya. Nah, hanya saja kita tidak bisa mendeteksi atau menembus alam ini, tetapi yang menjadi hal penting bagi kita, bisa kita simpulkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup dengan cara yang Allah Ta'ala sudah atur dan buat untuk dia. Setiap kali kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salawat dan salam kita itu. Dan rupanya perintah untuk bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi turun ayatnya di bulan Sya'ban. Maka oleh sementara ulama
dijelaskan bulan Sya'ban itu adalah syahrus salati ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan kita untuk lebih memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bisa Bapak Ibu, jangan tinggalkan dalam sehari semalam yang kita lewati di dalam kehidupan kita ini, setidaknya pesan guru-guru kita dulu di Mesir, setidaknya sebelum tidur itu beristighfarlah 100 kali, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa inni la astaghfirullah, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam itu. Di sebuah riwayat dikatakan 70 kali dan di riwayat lain dinyatakan 100 kali istighfar. Maka sebelum tidur itu upayakan untuk istighfar 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu setelah itu sempurnakan dengan mengucap la ilaha illallah, bertahlil, mengucap la ilaha illallah, karena setiap kali kita mengucap la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan memperlambat azab untuk orang yang mengucap itu. Dan Allah Ta'ala dalam sebuah hikayat disampaikan oleh para ulama memperlambat azab untuk negeri itu. Nah, kemudian kita tutup setelah bertahlil mengucap la ilaha illallah, sempurnakan dengan bersalawat kepada Nabi setidaknya 100 kali salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau hadir istighfar, tahlil itu dan salawat atas dasar cinta kepada Allah, di antaranya nanti Allah akan karuniakan kepada kita, mana tahu bisa berjumpa bermimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ternyata Allah takdirkan kita mati pada malam itu, mati dalam keadaan husnul khatimah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir hayatnya itu mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Karena betapa banyak pada hari ini Bapak Ibu sekalian, ada orang yang tidur pada malam harinya, ketika bangun pada pagi hari itu mereka tidak bangun kembali. Bapak Ibu sekalian, tes 1 2 3. Enggaknya habis baterai ini karena mic ini kurang jelas Pak Kuku. Ya, kurang sangar suaranya. Baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali tentang nama lain dari bulan Sya'ban. Di antaranya tadi adalah syahrun turfa'u fihil a'mal, kemudian dinyatakan dia adalah syahrut takfir, kemudian dinyatakan pula disebutkan di antaranya bulan Sya'ban itu adalah bulan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau mic-nya ini kurang keras, saya tengok jemaah mengantuk, Pak. Apalagi kajian subuh. Makanya kita perlu mic yang agak bagus suaranya agar suaranya terang benderang dan mudah didengar oleh jemaah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa. Disebutkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bersumber dari Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah ini berkata,
ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Jadi kata Ummu Salamah, saya tidak pernah melihat, memperhatikan Rasulullah itu yang mempuasakan 2 bulan berturut-turut itu hampir penuh di setiap hari bulannya, ketika saya perhatikan tidak ada melebihi yang diamalkan oleh Nabi di bulan Sya'ban dan seterusnya bulan Ramadan. Jadi itu informasi yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Kemudian riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu, adalah bulan yang paling dicintai oleh Nabi, yang paling disukai oleh Rasulullah untuk memperbanyak puasa itu adalah bulan Sya'ban, thumma yasiluhu bi Ramadan, lalu Nabi Muhammad menyambung puasa Sya'ban yang banyak hari-harinya itu, hampir setiap harinya dipuasakan oleh Nabi. Lalu setelah itu Rasulullah berpuasa pada bulan Ramadan. Wa qad rajjaha ta'ifatun minal ulama, dan para ulama mentarjihkan, menguatkan pendapat, di antaranya Al-Imam Ibnul Mubarak, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yastakmil siyama Sya'ban. Jadi menurut Imam Ibnul Mubarak, Nabi Muhammad itu tidak berpuasa genap 1 bulan pada bulan Sya'ban itu, tetapi maksud informasi yang menyebutkan di antaranya Ummu Salamah atau informasi dari Aisyah, maksudnya adalah Nabi Muhammad itu kana yasumu aktsara, lebih banyak atau mayoritas dari hari-hari yang ada di bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini, pendapat ini didukung oleh riwayat pembanding dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ma'allamatni ma'alimtuhu, saya tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama syahran illa fi Ramadan, berpuasa 1 bulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud dari riwayat hampir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, atau dalam riwayat yang pertama tadi, Nabi Muhammad itu 2 bulan berpuasa berturut-turut, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maksud berpuasa berturut-turut tadi atau berpuasa pada bulan Sya'ban yang hampir sebulan tadi, maknanya adalah mu'zamuhu wa aktsaruhu, puasa Rasulullah itu lebih banyak daripada tidaknya di bulan-bulan Sya'ban. Jadi kalau ada pada bulan Sya'ban itu 29 hari atau 30 hari, itu barangkali 25-27 harinya itu dipuasakan oleh Nabi. Jadi tidak penuh 1 bulan, tetapi mayoritas, kebanyakan hari-hari di bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pembahasan selanjutnya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Setidaknya ada 3 pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Alasan pertamanya adalah kana yashtaghilu an shaumi 3 ayyam min kulli syahrin li safarin aw ghairihi fatajtami' fayaqdiha fi Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu sekalian,
di antara sunnah atau kebiasaan yang beliau lakukan berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Ya, jadi Rasulullah berpuasa 3 hari di setiap bulan yang dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa itu Bapak Ibu? 14, 15, 16. Nah, biasanya pada hari atau malam-malam, di malamnya terang bulan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW membiasakan kebiasaan puasa yang dinamakan dengan Ayyamul Bid ini. Tetapi ada, ya, menurut pendapat yang pertama ini, Nabi Muhammad itu tidak berpuasa 3 hari di dalam sebulan. Ada beberapa kali yang Nabi tinggalkan. Karena sebab apa? Karena bisa jadi sebab peperangan, atau bisa jadi karena disebabkan Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan, atau karena alasan-alasan yang lain, sehingga di jamaknya yang tertinggal dari 3 hari di setiap bulan itu dikumpulkan oleh Nabi, lalu diqadanya di bulan Sya'ban. Nah, jadi sehingga hampir di bulan Sya'ban itu Nabi Muhammad SAW sebulan penuh hampir ia melaksanakan puasa, dan rupanya puasanya itu adalah dalam rangka mengganti keterlewatan puasanya di bulan-bulan sebelumnya 3 hari, sehingga hampir di bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Nabi dalam rangka mengqadha puasa yang telah berlalu itu. Kenapa demikian? Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iza amila binafilatin, apabila ia melaksanakan satu perbuatan sunnah, asbataha, rutin dilakukan oleh Rasulullah, wa iza fatathu qadaha, di antara kebiasaannya pula apabila amal-amal sunnah itu terlewat oleh Nabi, maka Nabi Muhammad SAW menggantinya. Misal Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat sebelum salat subuh yang dinamakan qabliyah subuh itu pahalanya agung, karunia-Nya besar, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Lalu ketika kita misalnya tertinggal atau terlewat sampai di Masjid Baitul Mu'tamar, muazzin sudah qamat, ya, lalu kita salat subuh berjamaah, bolehkah kita mengqadha 2 rakaat tadi? Maka ada yang mengatakan boleh. Jadi seusai salat subuh, karena tadi tertinggal tidak melaksanakan salat qabliyah subuh atau 2 rakaat sebelum subuh tadi, maka boleh ketika itu kita mengqadhanya. Kenapa? Karena fadilahnya sangat besar, walaupun kita tidak mendapatkan sebesar apa lagi seperti yang disebutkan oleh Nabi, tapi setidaknya tidak meninggalkan sunnah. Hanya saja jangan karena itu setiap kali, ya, Jumat subuh kita sengaja tinggalkan, akan nanti bisa diqadha. Bukan begitu. Jadi ketertinggalannya itu disebabkan karena faktor-faktor yang benar-benar tidak kita buat-buat atau tidak disengaja. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi itu alasan yang pertama mengapa Nabi kita Muhammad SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian alasan yang kedua Nabi Muhammad banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu karena istri-istri Rasulullah SAW mereka mengqadha puasa yang tertinggal di bulan Ramadan tahun sebelumnya, lalu mereka mengqadhanya di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, fakana yasumu lidzalika, dan Nabi Muhammad SAW berpuasa pula ikut dengan para istrinya yang mengqadha Ramadan dalam rangka memberikan semangat. Ya, kalau istrinya berpuasa, ya kan berat itu puasa. Lalu Nabi ikut berpuasa pula. Jadi muncul semangat untuk mengqadha puasa-puasa yang tertinggal karena mereka
didampingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan puasa. Karena misalnya Bapak Ibu, ada suami yang semangat puasa sunnah, istrinya tidak, itu semangat kita kadang kurang. Tapi kalau serumah suami istri sama-sama semangat puasa sunnah, komitmen misalnya setiap Kamis dan setiap Senin serumah itu berpuasa, kan semangatnya akan lebih tinggi, komitmennya semakin hebat. Nah, itulah kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad mendampingi para istrinya yang mengqadha puasa itu dengan berpuasa pula di bulan Sya'ban dalam rangka memberikan semangat kepada mereka. Dan riwayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tuakhiru qada'a Ramadan. Aisyah ini mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban li syuliha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anis saum, karena kesibukannya untuk berpuasa itu tidak bisa lalu baru mampu ia lakukan kepada bulan Sya'ban. Lalu di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad mendampingi para istrinya untuk mengqadha puasa yang tertinggal di bulan Ramadan. Jadi itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga, karena bulan Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan agung. Sebelumnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini dinamakan dengan bulan haram. Dan bulan haram ini adalah bulan kita banyak beribadah kepada Allah. Allah mengatakan wala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sengaja kalian berbuat dosa di dalam bulan-bulan haram, karena bulan haram itu bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan mulia, kemudian setelah Rajab itu ada Sya'ban, dan selepas Sya'ban itu bulan Ramadan. Nah, jadi Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan yang agung. Karena keagungan Rajab, banyak manusia yang berpuasa, banyak yang mengagungkan Rajab itu karena mendambakan karunia Allah, banyak yang mengokohkan ibadahnya. Kemudian setelah itu ketika masuk bulan Sya'ban, karena dalam tanda kutip mereka sudah loyo, ya, karena banyak beribadah di bulan Sya'ban dan nanti di bulan Rajab, dan nanti di bulan Ramadan mereka gas lagi ibadah itu, sehingga bulan Sya'ban terabaikan. Nah, itulah kira-kira, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, disebutkan, dan ini pendapat yang terkuat mengapa Nabi Muhammad banyak berpuasa pada bulan Sya'ban itu, sehingga bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Nabi karena dia diapit oleh 2 bulan agung yang banyak orang lalai di dalam melaksanakan ibadah dan mengokohkan kemurnian penghambaan kepada Allah di bulan itu. Karena banyak orang lalai, sehingga Nabi mempuasakan bulan Sya'ban supaya orang-orang yang beribadah di bulan Rajab dan bersiap untuk menyambut Ramadan tidak melupakan bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah pendapat yang terkuat ketika ditanyakan oleh mantan anak angkatnya Usamah bin Zaid. Kata Usamah, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau banyak mempuasakan hari-hari bulan kecuali di bulan Sya'ban ini. Apa alasannya Rasulullah? Nabi mengatakan, zaka yaumun, itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Jadi banyak orang yang lupa dengan bulan Sya'ban ini karena mereka sudah gas ibadahnya di bulan Rajab, kemudian agak kendor di bulan Sya'ban, nanti digas lagi pada bulan Ramadan, sehingga Sya'ban ini dilalaikan. Dan saya ingin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampakkan bahwa bulan ini juga tetap bulan mulia, di mana bulan Sya'ban itu turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin,
di mana pada bulan Sya'ban itu diangkat amal kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya suka sekali, kata Nabi, saya bahagia sekali, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, dan saya bahagia sekali ketika amal itu diangkat saya dalam keadaan berpuasa. Jadi ini pendapat yang terkuat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tidak harus kita tinggalkan, tetapi kita perhatikan dia, di mana perhatian kita itu tertuju kepada ibadah. Disebabkan apa? Disebabkan pada bulan inilah Allah mengangkat amal-amal kita per tahunnya. Laporan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah taala. Nah, lalu pembahasan yang kedua sebelum yang terakhir, apa faedahnya kita menghidupkan waktu yang dilalaikan oleh kebanyakan orang, tetapi kita tampil beribadah di saat banyak orang lalai, baik lalainya itu karena faktor dirinya atau lalainya itu disebabkan oleh faktor waktunya. Lalu pada saat itu kita tampil beribadah kepada Allah di saat dilalaikan oleh orang lain ibadah itu, apa faedah yang bisa kita dapatkan? Yang pertama alasannya adalah ketika orang lalai lalu kita beribadah, maka disitulah ujian keikhlasannya lebih tinggi. Dan ibadah yang kita lakukan itu ketika tidak diketahui oleh banyak orang, di situ terjadi proses penghambaan yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi orang lalai semuanya, awak tampil beribadah. Nah, disitulah ujian beratnya, karena orang pada saat itu tidak berpuasa, kita berpuasa. Dan puasa kita itu hanya kita yang mengetahui, karena orang mengira kita tidak berpuasa. Maka dikatakan di sini ikhfa'un nawafil, di saat kita bisa menyembunyikan ya amal-amal sunnah kita tadi, wa israruha, dan kita sirkan, tidak kita beberkan, tidak kita ceritakan, afdal, itu lebih baik, la siyamas siyam, terutama berpuasa, karena puasa itu hanya menjadi rahasia kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama salaf itu Bapak Ibu sekalian, di antara mereka ada yang berpuasa 40 tahun lamanya tapi orang tak tahu. Ya, begitulah mereka menyembunyikan amal, takut digerogoti amal itu dengan riya dan sum'ah. Bahkan di dalam kitab ini diceritakan ada para ulama atau orang-orang soleh itu di masa lalu yang mereka keluar dari rumahnya sengaja pergi ke pasar, wa ma'ahu raghifan, dia membawa 2 potong roti. Jadi pergi dia keluar dari rumahnya di pagi itu, pergi ke pasar bawanya 2 potong roti. Lalu di jalan fayatasaddaqu bihima, 2 potong roti yang dia bawa itu disedekahkannya kepada orang yang membutuhkan. Dan hari itu dia berpuasa, sehingga apa yang terjadi? Fayazunnu anna ahluhu annahu akalahuma, sehingga keluarga yang di rumah mengira ketika dia bawa 2 potong roti keluar rumah pergi bekerja tadi, atau pergi ke kedai, atau pergi ke pasar, ya, di jalan ia sedekahkan, orang di rumahnya, keluarga besarnya mengira dia memakan 2 potong roti ini. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ketika dia sampai ke pasar, ya, di sini disebutkan hilang pula dia, Pak. Itulah susahnya baca kitab melalui HP ini. Hilang-hilang dia halamannya. Ini dia. Kemudian keluarganya mengira dia memakan 2 potong roti tadi,
wa yazunnu ahlas suq wa yazunnu ahlus suqi annahu akalahuma fi baitihi. Ketika dia sampai di kedainya di pasar, orang pasar mengira dia ini sudah sarapan. Oh, jadi begitulah pandainya para ahli-ahli ibadah itu menyembunyikan amal. Jadi ketika dia keluar membawa 2 potong roti itu sesungguhnya dia sedekahkan. Orang di rumahnya mengira dia membawa bekal untuk sarapan. Ya, sampai di pasar, di tempat bekerja, orang mengira dia ini sudah sarapan. Nah, maka itulah mengapa menghidupkan ibadah di saat orang lalai itu ada potensi ikhlas yang luar biasa, terutama puasa, maka pahalanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, annahu asyaqqu 'alan nufus. Jadi saat orang lalai, di saat orang lain tidur, kita tahajud. Di saat orang lain berbuka, kita berpuasa. Asyaqqu 'alan nufus. Justru itu yang berat. Ya. Contoh nih Pak, kita ada yang berpuasa misalnya. Sedangkan di luar itu sudah disiapkan apa tuh Pak Eko? Gulai kambing nampaknya. Kan berat itu meninggalkan itu tuh Pak. Kita ada niat puasa tadi. Ya, nampak pula setelah kajian ini nanti sarapan sudah dipersiapkan. Macam mana? Lanjut apa berbuka? Apalagi gulai kambing, lontong gulai apa tuh ya? Sayangnya tak tercium pula ke sini kan. Jadi asyaqqu 'alan nufus. Yang demikian itu berat. Nah, karena beratnya itulah disebutkan bahwa segala sesuatu berupa amal, karena ada faktor berat yang kita lakukan, sulit kita lakukan, namun tetap istiqamah kita amalkan. Afdalul a'mal asyaqquha 'alan nufus. Jadi rupanya ada di antara amalan yang terbaik itu adalah di mana amal itu sulit dikerjakan tapi tetap kita kerjakan, pahalanya luar biasa. Nah, itu dia. Jadi bulan Sya'ban ini kan dilalaikan oleh banyak orang. Orang banyak tak puasakan, nanti sebulan lagi kita berpuasa full. Ya udah kita santai aja lah dulu, makan-makan di bulan Sya'ban ini. Nah, ketika orang makan-makan kita puasakan boleh itu Pak. Jadi itulah mengapa itulah faedah mengapa kita berpuasa atau beribadah di saat orang yang lalai itu pahalanya lebih banyak. Lalu yang ketiga, ini yang menarik dan yang perlu kita renungkan, annal munfarida bi ta'ati min ahli al-ma'asi wal ghaflati qad yudfa'u bihil bala 'anin nasi kullihim. Kalau ada orang lalai dan kelalaian mereka itu berujung kepada kemaksiatan, dan mereka banyak melakukan kelalaian itu berujung pula kepada dosa, lalu ada di tengah keramaian orang yang lalai itu satu orang yang beribadah kepada Allah, maka yang satu ini bisa menyelamatkan penduduk negeri yang ramai tadi dan bahkan negeri itu. Nah, ini di awal kita sudah sampaikan. Jadi misalnya ketika ramai orang yang lalai, orang yang bermaksiat di satu kampung itu, tetapi ada satu yang tetap istiqamah beribadah kepada Allah Ta'ala, maka satu orang ini bisa menolak bala dari yang akan ditimpakan kepada orang atau manusia atau penduduk atau negeri itu sendiri. Faka'annahu bijam yahmihim wa yudafi'u anhum. Satu orang yang beribadah di saat orang lalai tadi menjaga mereka dan menyelamatkan mereka. Para ulama salaf mengatakan zakirullahi fil ghafilin kamathalil ladzi yahmil fi'atal munhazimah walaula man lam yadhkurillah fi ghaflatin minan nas lahalakan nas. Jadi kalau ada satu orang yang lalai Bapak Ibu, lalu ada satu orang yang tetap terkoneksi kepada Allah, zikir dia kepada Allah, nah satu orang ini menyelamatkan orang yang ramai. Di mana bisa jadi pada saat itu Allah Ta'ala mungkin mengazab, tapi azab itu dielakkan oleh Allah, musibah itu dihindarkan oleh Allah, bala itu dilewatkan oleh Allah, bersebab ada satu orang taat di negeri itu. Nah, jadi tidak sederhana Bapak Ibu kita selalu datang salat berjamaah, memakmurkan masjid.
Justru dengan barisan-barisan inilah Allah tunda azabnya untuk negeri kita ini. Jadi bapak-bapak, ibu, orang-orang soleh soleha ini berjasa ini, ya, dalam ketaatan kita kepada Allah ternyata memberkahkan negeri, menyelamatkan keluarga, memberikan barakah untuk anak keturunan. Jadi tidak sederhana. Ikut pengajian kita, di pengajian itu disebut nama Allah, disebut salawat kepada Nabi dan lain sebagainya. Justru inilah yang nanti akan menjaga dan menyelamatkan negeri kita dan segala penduduknya, sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kampung yang sudah direncanakan untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengutusnya kepada para malaikat. Lalu malaikat bersiap siaga untuk menghancurkan kampung itu. Dan di sini Allah memberikan pelajaran, dan Allah Maha tahu sesungguhnya. Lalu datanglah malaikat yang menjaga kampung itu. Dia berkata kepada pasukan malaikat yang lain, jangan kita hempaskan penduduk negeri ini, jangan kita hancurkan negeri ini, karena ada satu orang yang taat di dalam negeri ini. Jadi dilaporkan oleh malaikat penjaga kepada pasukan malaikat, dan pasukan malaikat tadi menunda dan tidak jadi menghancurkan kampung itu. Disebabkan apa? Karena rupanya ada satu orang yang masih komitmen beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fadilahnya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir, ada di dalam Sya'ban ini satu malam yang amat mulia. Itulah yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Dalam riwayat diceritakan, yattali'ullah, Allah itu menatap, Allah itu melihat seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban itu. Lalu tatapan kasih sayang Allah itu menyebabkan Allah, karena kemuliaan pada malam ini, Allah fayaghfiru di jami'i khalqihi, Allah Ta'ala ampunkan kita semuanya di malam nisfu Sya'ban itu Bapak Ibu. Jadi per tahun ampunan itu diberikan oleh Allah, bonus itu dibagikan oleh Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Semua kita diampunkan oleh Allah. Jadi sebesar apapun dosa kita Pak, maka diampunkan di malam nisfu Sya'ban. Illa, kecuali kata Nabi, ada dua kelompok manusia yang tidak diampunkan pada malam itu. Apa yang pertama? Yang pertama musyrik, orang yang syirik, bercabang keyakinan kepada Allah. Lalu yang kedua musyahin, orang yang masih memiliki masalah dengan orang lain, masih ada dendam, masih ada iri dengki, masih ada rasa tak enak hati, rasa kecil hati, sehingga tidak bertegur sapa sekian waktu lamanya. Maka pada malam nisfu Sya'ban itu tak akan ditatap oleh Allah dengan tatapan kasih sayang. Allah tak akan mengampunkan orang yang belum selesai masalahnya dengan manusia. Jadi penting rupanya hablum minan nas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya masalah dengan saudara kita, udah jangan dibawa dengki, iri hati, tak bertegur sapa itu dalam kehidupan, atau sampai menyimpan rasa dendam itu di dalam kalbu. Lalu itu yang setiap malam kita bawa tidur. Jadi kita tidur membawa dengki, iri hati kepada orang lain, dendam, kemarahan, kesumat kepada orang lain, sampai di malam nisfu Sya'ban nanti orang yang seperti ini tidak akan diampunkan oleh Allah. Nah, jadi kalau ada masalah dengan orang lain, selesaikan saja Pak. Apa contohnya? Ada kawan kita berutang 10 juta, ikhlaskan aja lah, tak? Bisa Pak? Kalau hutang lain perkara, ya, hutang itu ya lain cerita, tetapi ini adalah masalah hati. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bertegur sapa dengan saudara-saudara kita. Ini hukumnya haram, yang pada akhirnya nanti menyebabkan Allah tidak menatap kita dengan tatapan kasih sayang, dan Allah Ta'ala tidak mengampunkan kita di malam nisfu Sya'ban itu. Maka di antara amalan-amalan yang dibuat oleh salaf, ya, salafus saleh di malam nisfu Sya'ban itu, ulama-ulama di negeri Syam menghidupkan masjid dengan beribadah. Jadi ulama-ulama di negeri Syam, Makhul, Maimun bin Mahran dan tabi'in yang lain, pada malam itu mereka berwudu,
sore harinya mereka mandi, membersihkan diri, memakai pakaian terbaik, memakai parfum wangi-wangian, lalu hadir di masjid, lalu mereka beribadah kepada Allah di masjid tadi. Ada yang membaca Yasin, ada yang membaca Al-Quran, ada yang salat, ada yang berjamaah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu bentuk sifat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, ada pula ulama-ulama di negeri Hijaz, mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama di negeri Syam. Ya, ulama di negeri Syam dihidupkannya malam itu berkumpul di masjid. Kalau ulama-ulama di negeri para salafus saleh di negeri Hijaz, di Makkah, di Madinah, pada malam itu mereka tidak berkumpul, ya, tetapi menghidupkannya di rumahnya masing-masing. Lama saya terpikir, mengapa berbeda perlakuan para salaf ini di malam itu, di mana di negeri Syam mereka berkumpul di masjid, sedangkan di Hijaz tidak seperti itu. Rupanya setelah saya baca-baca Bapak Ibu, ya, di negeri Syam itu kan berbatasan dengan Romawi, dan mereka dulunya dikuasai oleh Romawi. Jadi banyak non-Muslim, banyak pemerintahan non-Muslim yang berbatasan langsung dengan negeri Syam ini. Lalu mereka di momen-momen syiar itu menunjukkan dan mengunjukkan diri supaya nampak kekuatan umat Islam, supaya nampak persatuan umat Islam, dan supaya menggemetarkan sedikit musuh-musuh Islam yang ingin masuk ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Maka di malam nisfu Sya'ban itu dibuatlah momennya seperti itu Bapak Ibu, sehingga terlihatlah, oh luar biasa kaum muslimin ini. Tetapi di negeri Hijaz kan tak ada masalah seperti itu. Di Makkah, Madinah tak ada masalah seperti itu. Jadi konteksnya berbeda. Nah, tetapi kita di negeri kita ini, kita lihat kondisi. Jika ternyata kita perlu mensyiarkan dalam rangka menggerakkan para pemuda untuk terikat hatinya dengan masjid, mengakomodir seluruh jamaah sehingga mereka lebih kuat, lebih giat dan lebih komitmen lagi untuk menghidupkan masjid. Kemudian anak-anak misalnya pada malam itu kita kokohkan iman mereka dengan mensyiarkan itu, tidak masalah, ya, tergantung kita. Jadi jangan nanti sedikit-sedikit bid'ah ini tak dilakukan oleh Nabi, nak begitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang dilakukan oleh para ulama dan salafus saleh tadi, sekalipun secara teknis spesifik tak dilakukan itu oleh Nabi, tetapi selama bergantung dengan dalil umum, maka tidak masalah kita buat semacam dalam tanda kutip selebrasi dengan tujuan syiar. Isra Mi'raj kan tujuannya itu, Ibu. Nuzul Quran nanti di Ramadan. Ya, ini menunjukkan syiar supaya tak begitu saja, sudah begitu saja, masih banyak juga yang belum bangga dengan keislamannya, apalagi tak dibuat selebrasi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita perlu show force, ya, momen-momen itu kita tunjukkan kekuatan. Nah, sehingga apa? Sehingga muncullah dengan begitu semangat untuk beribadah, menghidupkan malam. Dan yang kita ingat Bapak Ibu, di masa-masa kecil dulu justru selebrasi yang seperti itu yang membuat kita terpengaruh, ya, acara-acara itu yang kita ingat. Jadi masa kecil dulu ada Isra Mi'raj, itu yang teringat, sehingga semangat itu selalu muncul. Oh, rupanya Isra Mi'raj itu cerita peristiwa agung di antara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Masa kecil kita di kampung dulu kan hidup malam Isra Mi'raj itu dengan ceramah, dengan syiar dan lain sebagainya. Maulid Nabi juga begitu, nuzul Quran juga begitu, apalagi malam-malam lebaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita punya kesempatan untuk menyelesaikan hati kita dengan saudara kita sekitar 10 hari lagi. Supaya apa? Supaya nanti di malam nisfu Sya'ban kita diberikan oleh Allah ampunan, yang justru ampunan Allah itulah yang kita kejar di dalam hidup ini. Bukankah kita selalu meminta wa maghfiratan ba'dal maut? Ada yang kita minta kepada Allah itu Bapak Ibu, singkat padat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan
qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Maghfirah ba'dal maut itu adalah ampunan Allah yang kita minta setelah kewafatan kita nanti, ya. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. 10 ini yang kita minta. Di antaranya adalah kita minta ampunan Allah setelah kita mati. Di antara Allah cara mengampunkannya kita nanti adalah jangan memiliki dendam, iri hati, masalah dengan seluruh umat manusia, apalagi sesama umat Nabi Muhammad. Kita tidur dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, ya, sehingga apa, di malam nisfu Sya'ban nanti kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali kaji kita pada pagi ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang apabila ada beberapa pertanyaan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Silakan Pak. Suatu ketika Rasul waktu itu sedang berpuasa sunat, cerita dan apakah memang benar atau tidak? Ya. Suatu ketika waktu itu Rasul sedang berpuasa sunat, ketika itu datang tamu, Ya. nah Rasul membatalkan puasanya. Betul. Memang iya gitu. Ya. Betul, ada riwayat ketika Nabi Muhammad berpuasa lalu dia diundang, atau dalam riwayat lain ada tamu, ya, lalu pada saat itu Nabi Muhammad membatalkan puasa sunnahnya. Ada 2 jawaban tentang ini. Yang pertama, riwayat itu tidak menyebutkan di bulan Sya'ban, ya, jadi kejadian itu tidak terjadi di bulan Sya'ban, di luar Sya'ban. Yang kedua, di hadis lain, dan justru dari situ Nabi mengatakan al-mutatawwi'u aminu nafsihi, ya, orang yang beribadah sunnah itu dia yang menjadi penanggung jawab terhadap dirinya dan amalnya. Kalau dia mau lanjut, lanjut. Kalau dia tidak lanjut juga tidak apa-apa. Toh ini adalah amal sunnah. Jadi setiap kita berpuasa sunnah, kita bertanggung jawab terhadap amal kita tadi, dalam artian kalau mau lanjut silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa, toh ini adalah sunnah. Nah, apa yang diperbuat oleh Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi sedang puasa sunnah, dan pada saat itu dia perlu untuk menghargai tamu, ya, atau menghargai undangan. Nah, maka pada momen itu dibatalkan oleh Nabi puasa sunnahnya. Tapi kalau wajib tidak boleh, Pak. Ya, jadi begitu. Jadi memang ada riwayatnya. Yang pertama, riwayat itu tidak terjadi di bulan Sya'ban. Yang kedua, itu dalam rangka mengajar umat, ada kondisi-kondisi dalam ibadah sunnah itu jangan terlalu ketat. Jadi harus lapang. Ya, masa kita sudah berpuasa misalnya, tapi momennya saat itu kita diundang, ya, kita diajak atau datang tamu, ya kan, kita harus menunjukkan pula penghargaan. Nah, momen-momen seperti itu ada kalanya diajarkan oleh Nabi kita menghargai orang lain. Kan nanti segan orang tuh makan, Pak, kalau dia tahu kita puasa. Jadi ada momennya kita menghargai itu. Tetapi jika orang itu paham, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, jika orang itu sudah memahami kita lagi berpuasa, dia bisa maklum, itu boleh kita lanjut. Ya, misalnya jemaah Masjid Baitul Mu'tamar sudah mengetahui kebiasaan Bapak setiap hari Kamis puasa. Nah, itu mereka sudah maklum, dan mereka tak akan mengundang karena tak mengganggu ibadah Bapak. Pasti diundangnya nanti mungkin Bapak dibuat acaranya pada hari Rabu. Nah, itu tak masalah, kita lanjut puasanya. Atau kalau itu sudah rutinitas kita dan orangnya sudah memaklumi, boleh kita katakan, bukan riak, saya lagi puasa, mohon maaf, itu boleh. Tetapi ya, kalau misalnya hal itu bisa berefek kepada rasa-rasa tak enak hati tamu atau kita, maka boleh dibatalkan. Jadi situasi dan kondisinya tinggal dilihat saja, Bapak. Begitu ya. Ada yang lain?
Itu bukan benci namanya, ya, tapi itu kritik. Kritik atau ketidakpuasan atau ketidaksukaan kepada kezaliman itu tidak masalah. Ya, misalnya ada pemimpin yang zalim atau ada laki-laki yang zalim, ada sahabat kita yang zalim. Kita membenci kezalimannya, ya, itu tidak masalah. Tapi maksudnya di sini ada masalah-masalah kecil yang sampai kita tidak bertegur sapa, itu tak boleh. Itu yang tak diampunkan oleh Allah. Tapi kritis dalam artian kita tidak diam terhadap kezaliman tertentu yang dilakukan oleh orang atau instansi atau apa, itu tidak masuk dalam kerangka benci tadi. Karena memang yang dilakukannya adalah yang dibenci Allah pula, ya. Jadi bedakan itu. Jangan nanti nampak apa, oh ini tidak boleh sehingga tidak kritis. Apa contohnya? Ini jangan-jangan nih tak boleh kita lanjutkan karena ini direkam. Misalnya ada ketidakpuasan dengan pemerintah, lalu kita kritik berdasarkan data-data, itu tidak masuk itu. Misalnya ada ketidakpuasan dengan kebijakan wali kota, lalu kita kritik, itu bukan benci sesungguhnya, itu hanya tidak mau diam dengan adanya mungkin kezaliman atau ketidakpuasan, lalu kita kritik di media sosial dan lain sebagainya. Itu bukan benci namanya, asalkan data-datanya jelas, ya, asalkan latar belakangnya jelas. Tapi itu bukan benci, ya. Kalau ketemu tetap bersalam, tetap apa, ya. Ini benci ini maksudnya ada masalah disimpan dalam hati sehingga tidak bertegur sapa. Misalnya saya benci ke abang nih, karena abang tak mengingatkan saya waktu subuh ini, tak saya sapa abang lagi misalnya. Itu masuk itu, ya. Demikian ya. Baik. Ada yang lain? Silakan. Pak Haji biasanya selalu ada nih. Tumben pagi ini tak bertanya. Kalau tak bertanya lo masuk kaji deh, Pak. Baik. Ya, silakan, Pak. Ya. Kita ada masalah seperti kalau ada orang meninggal tidak mau datang, pesta tidak mau datang. Jadi ada sebagian memberikan sanksi sosial. Jadi itu dia dimalahkan atau pesta. Sanksi sosial itu bukan membenci, itu bukan menghajar, Pak. Hajar dalam artian bahasa Arab, ya. Hajar dalam bahasa Arab itu kita maknanya adalah kita tidak bertegur sapa, kita tidak karena ada yang tersimpan tadi, kita tidak bertegur sapa, ketika bertemu kita berpaling muka, itu yang tak boleh. Tapi kalau misalnya kesepakatan masyarakat, ya, untuk memberikan sanksi sosial, tapi kalau ketemu kan tetap tegur sapa kan, cuma dia misalnya tidak terlibat ke kegiatan sosial, lalu pada saat yang sama kita kasih pelajaran, ya, kalau tak mau dia, ya kita juga tak melakukan yang hal sama, itu tidak benci namanya, Pak. Itu hanya sekedar memberikan pelajaran. Karena perlu pula itu yang begitu tuh, Pak. Ya, jadi pas pas kita perlu dia tak hirau, ya, tak hirau dia, kasih pula pelajaran pas dia perlu. Mungkin dengan begitu nanti memberikan pelajaran sehingga dia aktif lagi di tengah sosial masyarakat, dia terlibat lagi. Itu bukan benci namanya. Baik. Demikian Bapak Ibu, ya, karena waktu sudah terang, kita tutup. Sebelum kita tutup, mari kita berselawat terlebih dahulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.